Kelompok kerja dan tim kerja. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Akbar SE, MSI. Tentunya sebelum beranjak ke materi presentasi, terdapat outline atau pembahasan yang terdiri dari poin-poin yang akan dijelaskan di materi presentasi kali ini. Poin yang pertama yaitu perbedaan tim dan kelompok akan dijelaskan oleh saya, Adinda Rahmawati, selaku moderator dari kelompok ini. Kelompok sendiri dapat didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung bersama-sama untuk mencapai tujuan ataupun sasaran. Sedangkan suatu kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggotanya berkinerja dalam bidang tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sedangkan tim adalah suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk tujuan tertentu. Artinya, bahwa kinerja yang dicapai di dalam tim ini lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Nah, dari pengertiannya sendiri terlihat jelas bahwa dua pengertian antara kelompok dan tim itu merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan selanjutnya yaitu kelompok kerja tidak perlu untuk melakukan kerja kolektif yang menuntut upaya gabungan. Jadi kinerja mereka itu sekedar jumlah kinerja sumbangan dari tiap individu di setiap kelompoknya. Tidak ada sinergi positif yang akan menciptakan suatu tingkat keseluruhan kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukannya sendiri. Sedangkan tim kerja membangkitkan sinergi positif lewat upaya yang telah terkoordinasi. Upaya-upaya individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individual tersebut. Jadi jelas sekali ya perbedaannya apabila kelompok kerja tidak menghasilkan sinergi positif, sedangkan tim kerja membangkitkan sinergi positif. Kelompok kerja merupakan kelompok yang terutama berinteraksi untuk membagi, mengambil keputusan, untuk membantu setiap anggotanya dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan tim kerja merupakan kelompok yang upaya-upaya setiap individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada mereka bekerja sendiri. Dalam kelompok kerja, penerapan hasil kerjanya sangat dibatasi oleh pemimpin anggota. Sedangkan di dalam tim kerja, penerapan hasil kerjanya sangat didukung oleh tim. Dalam kelompok kerja lagi, anggota tidak berperan aktif dalam mengambil keputusan, sementara dalam tim kerja, setiap anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Poin selanjutnya yaitu perbedaan tim dan kelompok dalam gambar. Jika tadi dibahas mengenai perbedaan tim dan kelompok secara definisi, sekarang secara gambar. Dari gambarnya saja, kita sudah dapat mengerti, di kelompok kerja sini tidak ada line atau garis yang menghubungkan antara setiap anggota. Sedangkan di tim kerja terdapat garis bintang yang menghubungkan setiap anggota. Nah, apabila dilihat dari sasaran, kelompok kerja sendiri bertujuan sebagai berbagi informasi, sedangkan tim kerja bekerja secara kolektif. Jika dilihat dari sinergi dari kelompok kerja cenderung netral atau cenderung juga negatif, sedangkan tim kerja cenderungnya selalu positif. Akuntabilitas dari kelompok kerja individual, tetapi dalam tim kerja meskipun individual tetapi saling melengkapi. Keahlian dari kelompok kerja biasanya acak dan jarang, sedangkan keahlian dari tim kerja lebih sering saling mengganti atau saling membackup antara anggota satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok. Kelompok dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama yaitu kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang sengaja dibentuk oleh keputusan manajer atau atasan melalui suatu bagan yang telah ada di organisasi untuk menyelesaikan masalah atau tugas secara efektif dan efisien. Kelompok formal ini terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando sendiri yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagan organisasi dan melaksanakan tugas-tugas secara rutin dari organisasi.
Kelompok ini terdiri dari bawahan yang melapor kepada atasan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tertentu. Selanjutnya yaitu kelompok tugas, merupakan suatu kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau suatu proyek tertentu. Yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal ini merupakan suatu kelompok yang tidak dibentuk secara formal atau melalui struktur organisasi, tetapi muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Nah, kelompok ini juga dibedakan menjadi dua bagian, ada kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Kelompok persahabatan dibentuk karena adanya persamaan-persamaan tentang suatu hal antara karyawan satu dengan yang lain, seperti hobi, status perkawinan, jenis kelamin, latar belakang, politik, dan lain-lain. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka menjadi satu kelompok ya. Yang kedua yaitu kelompok kepentingan. Merupakan kelompok yang berafiliasi atau menyatu untuk mencapai sasaran yang sama atau tujuan yang sama. Tujuan jenis ini memang tidak berkaitan dengan tujuan organisasi, tetapi semata-mata hanya untuk mencapai kepentingan kelompok itu sendiri. Slide selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tim, dan slide setelahnya yaitu tim pemecahan masalah atau problem solving team akan dijelaskan oleh Ilham Juang Pratama. Bentuk-bentuk tim dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tim pemecah masalah, yang kedua yaitu tim fungsional silang, yang ketiga yaitu tim kerja pengelolaan diri, dan yang keempat yaitu tim virtual. Tim pemecah masalah atau problem solving team yaitu mulai populer sejak tahun 1980-an. Bentuk tim awalnya serupa satu sama lain. Mereka umumnya terdiri atas 5 hingga 12 pekerja yang saling bertemu untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim jenis ini, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja, seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Jarang kali tim-tim ini diberikan otoritas untuk secara unilateral atau sendirinya menerapkan saran mereka ke dalam tindakan. Suatu hal yang dikenal sebagai bentuk tim problem solving adalah lingkungan kualitas. Ini merupakan tim kerja terdiri atas gabungan 8 hingga 10 pekerja dan supervisor yang saling berbagi gagasan wilayah kewenangan dan bertemu secara teratur guna mendiskusikan masalah kualitas pekerjaan mereka, menyelidiki sebab-sebab masalah, dan merekomendasikan penyelesaian. Slide selanjutnya yaitu tim kerja pengelolaan diri atau self-managed work dan tim fungsional silang atau cross-functional team akan dijelaskan oleh Teddy Setiadi. Teamwork self-managed umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Tim ini bahkan memilih sendiri anggotanya. Menurut Robbins, Xerox, General Motors, Coors Brewing, Pepsi CEO, Hewlett Packard, Honeywell, M&M Mars, dan Aetna Life adalah contoh sejumlah nama perusahaan populer yang telah mengimplementasikan konsep tim self-managed work. Perkiraan menyebut sekitar 30% pekerja Amerika Serikat menggunakan bentuk tim ini, dan di antara perusahaan-perusahaan besar, jumlah tersebut mendekati angka 50%. Menurut Robbins, Custom Research in firma riset pemasaran di Minneapolis, Amerika Serikat secara historis telah mengorganisir departemen-departemen yang bersifat fungsional. Tetapi manajemen senior menyimpulkan bahwa departemen-departemen tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah dari klien-klien firma. Akibat dari hal tersebut, firma ini menggagas dibentuknya satu tim lintas departemen yang bertujuan meningkatkan komunikasi dan penelusuran catatan kerja.
yang akan membawa pada peningkatan produktivitas dan kepuasan klien. Organisasi ini mencerminkan tim cross-functional. Tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa tetapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Robbins menyebutkan, banyak organisasi sudah menggunakan tim cross-functional seperti ini. Semisal IBM membentuk gugus tugas tahun 1960-an yang terdiri atas pekerja lintas departemen dalam perusahaan guna mengembangkan sistem 360 yang terbukti sukses. Gugus tugas tiada lain melainkan tim cross-fungsional yang sifatnya temporer. Slide selanjutnya yaitu tim virtual atau virtual team akan dijelaskan oleh Ega Ramdhani. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online. Kendati mereka dipisahkan yurisdiksi negara bahkan benua. Tim virtual dapat melakukan lebih banyak hal ketimbang tim-tim lainnya, terutama dalam hal berbagi informasi, pembuatan keputusan, dan perampungan pekerjaan. Mereka terdiri atas para anggota dari organisasi yang sama ataupun hubungan anggota organ dengan para pekerja dari organisasi lain, semisal supplier ataupun partner perusahaan. Terdapat 3 faktor utama yang membedakan tim virtual dengan tim-tim lain yang face-to-face, yaitu 1. Ketiadaan komunikasi lisan fisik, terbatasnya konteks sosial, dan kemampuan mengatasi masalah waktu dan hambatan tempat. Dalam komunikasi face-to-face, orang menggunakan paraverbal seperti nada suara, intonasi, dan volume suara, serta non-verbal seperti gerak mata, roman muka, gerak tangan, dan bahasa tubuh lainnya. Keduanya semakin menjelaskan komunikasi, tetapi kini hal-hal tersebut nihil. Di dalam tim virtual memiliki kekurangan, yaitu interaksi langsung yang kecil di antara para anggotanya. Robin mencontohkan perusahaan seperti Hewlett Packard, Bosch, Ford, Verifone, dan Royal Dutch atau Shell menjadi pengguna utama tim virtual ini. Slide selanjutnya yaitu peran-peran tim yang terbagi menjadi 9 poin. Slide selanjutnya yaitu peran-peran tim yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, tadi telah disebutkan bahwasannya peran-peran tim ini terbagi menjadi 9 bagian pada umumnya. Yang pertama yaitu pencipta pembaru atau creator innovator, merupakan orang yang mempunyai daya imajinasi tinggi dalam memprakarsai gagasan atau konsep. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tak bergantung pada orang lain, suka bekerja sendiri, memiliki cara dan gaya kerja tersendiri, serta pengaturan waktu menurut mereka sendiri. Yang kedua yaitu penjelajah, promotor atau explorer developer. Orang ini merupakan orang yang senang mengambil gagasan baru dan memperjuangkan kasus, serta mampu menemukan sumber daya untuk mempromosikan gagasannya sendiri. Namun kelemahannya, orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah kadang tidak sabar dalam mengendalikan keterampilan mereka untuk memastikan bahwa gagasannya itu benar-benar ditindaklanjuti secara rinci. Yang ketiga yaitu penilai pengembang atau assessor developer. Individu-individu ini mempunyai keterampilan analisis yang kuat. Sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk mengevaluasi dan menganalisis suatu hal sebelum mengambil keputusan. Dan yang keempat yaitu pendorong pengorganisasi atau truster organizer. Individu ini memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun prosedur operasi untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan dan menyelesaikan urusan. Mereka menentukan tujuan, menetapkan rencana, mengorganisasi orang-orang, dan menegakkan sistem untuk menjamin dipatuhinya tenggat waktu atau deadline.
Nah, yang kelima yaitu penyimpul penghasil atau concluder producer. Individu ini peduli pada hasil. Peran mereka memfokuskan pada ditaatinya batas waktu dan memastikan bahwa semua komitmen ditindaklanjuti. Mereka bangga dengan hasil yang teratur dan sesuai standar. Selanjutnya yaitu pengawas pemeriksa atau controller inspector. Pengawas pemeriksa adalah individu yang sangat memperdulikan penegakan dan penguatan aturan dan prosedur. Mereka memuji setiap rincian dan memastikan agar terhindar dari ketidaktepatan. Mereka memeriksa semua fakta dan angka karena menginginkan semua hal lengkap dan sempurna. Yang ketujuh yaitu pemerkuat pemelihara atau upholder maintainer. Pemerkuat pemelihara memiliki peran penting karena memberikan kemantapan di dalam sebuah tim. Mereka akan selalu membela tim ketika menghadapi orang luar. Yang kedelapan yaitu pelapor penasihat atau reporter advisor. Pelapor penasihat adalah individu yang mendengarkan dengan baik dan cenderung tidak menekankan titik pandangnya kepada orang lain. Mereka akan berusaha mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan. Slide selanjutnya yaitu poin peran tim yang terakhir, dan setelahnya yaitu masalah-masalah di dalam tim akan dijelaskan oleh Benaya Kikoyosiva. Peran-peran tim, penaut atau linker. Penaut adalah individu yang memahami semua pandangan dan biasanya akan mencoba memahami semua pandangan yang ada. Mereka bertindak sebagai koordinator dan integrator. Penaut adalah orang-orang yang tidak menyukai keekstriman, selalu membina kerjasama antara anggota tim, memadukan saran dan aktivitas anggota tim yang berbeda-beda. Masalah-masalah dalam tim, kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab anggota tim, tidak terwujudnya tujuan bersama yang menggerakkan, kepemimpinan lemah dan peran tidak jelas, kebiasaan melanggar aturan dan budaya, konflik dan hubungan buruk antar rekan kerja, komunikasi tidak lancar dan kurang peduli, sulitnya membangun sinergitas dalam bekerja, tidak tersistem dengan baik, menganggur, dan tidak produktif. Nah, setelah penjelasan dari kelompok kami simpulkan bahwasannya kelompok kerja adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, saling berinteraksi satu sama lain, dan memandang mereka sebagai anggota kelompok tersebut. Sedangkan tim kerja adalah kelompok di mana individu itu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individunya sendiri. Jelas ya, di sini terdapat perbedaan di antara kedua hal tersebut. Masing-masing tentunya memiliki peran dan kompleksitasnya tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.